Oke semuanya, halo, balik lagi bersama gua Willy ya. Jadi langsung aja, apa sih yang hari ini ingin gua buat video hari ini? Oke. Jadi video hari ini ya balik lagi kita bahas bola karena lagi seru-serunya nih, panas-panasnya tentang apa yang terjadi sih di dalam dunia bola ini belakangan ini. Sebelumnya bentar, gue cek dulu. Di Instagram karena lagi ada beberapa pembaruan juga kan tentang update-update. Nah, cuman yang pertama ingin gue bahas bukan itu. Jadi yang pertama ingin gue bahas adalah performa buruk dari Chelsea. Nah, jadi gue tadi kemarin kepikiran ya, karena gue buat video tentang ini aja deh. Apa sih yang menjadi penyebab faktor Chelsea terpuruk musim ini menurut arah pandangan gue aja ya. Oke, bentar. Nah, jadi itu hal pertama yang akan gue bahas, dan yang kedua mungkin ada sedikit beberapa update tentang transfer pemain dan isu-isu apa sih yang terjadi ini dalam dengan pemain ini, oke? Yang pertama sebelumnya kita bahas dulu tentang Chelsea ini. Oke. Jadi kita mulai dulu deh. Kita bahas dari awal mulainya musim ini. Awal mulai musim ini itu musim ini berarti di Agustus kemarin kan ya, 2022. Jadi Chelsea itu awal musim itu masih oke-oke aja kan, karena masih Tuchel yang megang. Nah, Todd Boehly masuk, owner baru karena kan si Abramovich ini kan ya karena di orang Rusia. Gue sih nggak begitu terlalu ngikutin tentang hal itu, yang Abramovich yang pemilik Chelsea sebelumnya, kenapa dia bisa keluar dari Chelsea ya karena mungkin faktor pas itu kan Rusia Ukraina tahun lalu, Februari 1 tahun lalu kan, itu kan lagi ada kayak perang lah ya, perang mereka gitu, investigasi itulah ya, perang. Nah, mungkin di situ ada sedikit penyerangan dari Rusia ke Ukraina. Nah, mungkin di situ yang menyebabkan aset-aset Abramovich ini dibeku karena dia orang Rusia, karena pas itu semua organisasi di dunia itu ingin membekukan aset dari Rusia. Setahu gue sih begitu, setahu gue. Kalau salah mohon boleh kasih kritikan atau apa. Gue sangat menerima hal itu. Jadi setahu gue tentang hal begitu. Nah, Chelsea itu setelah Abramovich keluar, nah Chelsea itu kan kosong, nggak ada yang ngelola klub ini. Siapa sih yang ngelola klub ini? Nggak ada. Jadi pemiliknya kosong, keluar Abramovich. Sempat kosong beberapa bulan sampai musim baru ini dimulai, oke? Masuklah owner dari Amerika Serikat, Todd Boehly. Oke, jadi dia beli Chelsea ya. Nah, kalau apa yang gua tahu, orang Amerika Serikat, mereka itu bisa dibilang lebih jagonya di pasar bisnis. Pasar bisnis, bukan untuk cocok mengelola sebuah klub. Contoh paling bagus, mungkin sebagai fans MU, gue juga merasa Glazer seperti itu, cuman mungkin nggak separah Todd Boehly ini kalau menurut pandangan gue. Dan contohnya juga Liverpool, ya kan? Bentar, setahu gue pemilik Liverpool tuh orang Amerika. Sebentar ya, gue cek di Google dulu. Bentar, pemilik Liverpool. Setahu gue sih dia tuh orang Amerika, karena orang Amerika itu ya Fenway Sports Group Delaware Amerika ya, ini jelas. Karena ya balik lagi, orang Amerika itu lebih mementingkan bisnis ketimbang dia mengelola sebuah klub. Contohnya Liverpool, kalau lu mau beli pemain, klub pasti susah juga. Gimana orang owner pelit kayak begitu nggak mau ngeluarin duit 1% pun dan nggak mau nuruti pemain yang diinginkan klub gitu. Jadi yang mau gimana, kalau bahasa itunya ya udah jalanin aja gitu. Mau ngeluh nggak bisa, pemilik aja pelit ya kan. Tunggu mungkin sampai squadnya bener-bener hancur atau gimana, sampai fans-fansnya turun demo suruh belanja pemain atau apa, mungkin baru ada pergerakan, mungkin sedikit pergerakan lah dari pemiliknya. Nah, kita balik lagi bahas Chelsea ini. Oke. Jadi Chelsea itu kan Todd Boehly masuk. Nah, ketika Todd Boehly masuk, apa sih yang orang expect?
pertama, ini pemilik kaya jelas, kaya. Kalau kita lihat biografinya ya, Todd Boehly, oke. Dia ini pengusaha investor Amerika, seorang CEO founder, chairman, chief executive officer dan anggota pengendali LRS Industries yang berpusat di Greenwich. Kekayaan bersihnya itu 5,3 miliar US dollar. Wow. Bisa dibilang luar biasa. Orang kaya ini. Nah, balik lagi. Nah, ketika Todd Boehly masuk, mungkin orang-orang bilang semoga fans-fans Chelsea kan berharap semoga ada orang royal yang seperti Abramovich. Setidaknya walaupun gak royal-royal amat, setidaknya dia bisa melanjutkan apa yang udah ditinggalin Abramovich ini. Ya kan? Nah, mulailah musim tuh. Mulai musim. Nah, di awal-awal musim itu Chelsea pelatih sebelumnya masih Thomas Tuchel kan. Awal-awal musim pelatih Chelsea itu masih Thomas Tuchel. Bentar nih. Ini pas itu Tuchel masih ngelatih. Dan di match pertamanya itu mereka lawan Everton, gue inget banget tuh. Itu masih Tuchel masih mimpin. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, performanya Chelsea di bawah Tuchel juga tuh agak sedikit mulai menurun. Maksudnya ya yang dulu walaupun kata orang si Tuchel ini pala batu nggak mau ngubah sistem atau gak formasi gaya main 3 back kan dulu. Pas Tuchel itu inget banget dia tuh selalu main pakai 3-4-3. Jadi main fase 3 back. Nah, di match lawan Everton aja dia cuma menang gol penalti pas itu. Nah, terus dia lawan Tottenham seri, di mana itu salah satu kontroversial antara Conte sama Tuchel. Conte sama Tuchel ribut. Nah, terus next match lawan Leeds dia kalah 3-0. Nah, mungkin di sini si Todd Boehly ini ngelihat kalau kayaknya si Tuchel ini nggak bisa berbuat banyak juga dengan pemain yang udah dimiliki sebelumnya. Padahal kalau kita lihat skuadnya Chelsea itu kalau bisa dibilang tuh salah satu yang terbaik. Ada dengan skuad pemain inti sama skuad cadangan tuh merata lah. Nggak ada yang terlalu menonjol. Misal pemain inti terlalu menonjol nih, terlalu bagus semua, terlalu oke lah. Yang pemain cadangannya nggak ada yang benar-benar bagus, ya biasa-biasa aja. Cuman di Chelsea ini merata semuanya gitu. Jadi bisa saling gonta-ganti rotasi, bisa saling memperebutkan satu posisi ya. Di latihan selalu memberikan terbaik, siapa tahu kan bisa jadi starter next match. Nah, kemudian kalah seri, pokoknya performanya itu naik turun lah. Nah, dan titik puncaknya itu di 3 match awal itu Everton menang 1-0, Spurs ditahan imbang 2 sama dan kalah lawan Leeds 3-0. Nah, mungkin di sana Todd Boehly merasa ya udah kita memulai era baru lah gitu. Dan ada orang bilang juga karena mungkin Todd Boehly kurang cocok sama orang Jerman atau apalah, mungkin gitu sih yang gue dengar juga kan. Cuman nggak tahu benar apa kagak itu. Nah, setelah Tuchel pecat itu di beberapa game performanya bukan dipecat lawan Leeds, sorry. Dia itu baru dipecat. Nah, dia tuh baru dipecat itu setelah match Liga Champion lawan Dinamo Zagreb, tahu gua. Ya, yang kalah 1-0 juga. Nah, di situ si Todd Boehly nge-cut si Tuchel, dipecat, keluar. Out. Thomas Tuchel out dari Chelsea kan, berita rumor. Orang bilang. Orang juga bilang, wow. Apa sih mengejutkan. Apa sih yang terjadi ini? Kenapa bisa dipecat gini? Mungkin performa buruk dari Chelsea mungkin ya. Yang maksudnya naik turun, kadang menang, seri, walaupun menangnya tipis lawan Leicester 2-1. Lawan Leeds dibantai 3-0, lawan Everton menang 1-0, lawan Southampton kalah 2-1, lawan West Ham menang 2-1, lawan Dinamo kalah 1-0 pas dia Tuchel di awal musim. Bahkan belum sampai setengah musim itu, baru seperberapa ya, baru 3-4% musim berjalan. Nah, akhirnya
Akhirnya si ini dipecat. Nah, banyak orang bertanya-tanya, siapa yang cocok menggantikan seorang apa sih namanya, Thomas Tuchel. Nah, pas itu sebelum Tuchel dipecat, orang tuh banyak berekspek sama seorang pelatih muda juga, pelatih juga nih ya dari Brighton, yaitu Graham Potter. Ini juga pelatih yang bagus, bisa dari Inggris juga, bisa dibilang pelatih terbagus, bisa bilang pelatih terbaik dari Inggris juga lah kalau dari sisi permainan. Karena entertain dulu sebelumnya Brighton, kalau lu lihat mainnya cukup oke di bawah asuhan dia. Nah, orang bilang ada orang yang sedikit ragu sama ada orang yang yakin. Yang sedikit ragu mungkin orang berpikir seperti ini. Ah, dia belum pernah pegang klub besar. Ah, dia belum, takutnya kalau dia pegang klub besar eh, takut berbeda karena tekanan dari fans itu sangat berbeda, mental juga kan. Jadi dia belum siap lah. Tapi orang yang percaya, dia ngeliat ini pelatih bagus, punya taktik permainan, sistem apa yang ingin dia terapkan, bisa. Nah, di awal-awal tuh Potter masuk, Potter kan in, akhirnya Potter in, itu bisa dibilang mainnya bagus, bagus, benar-benar Chelsea itu mainnya bagus, berubah lah. Yang dulu main tiga, ya walaupun main tetap formasi 3 back di awal-awal pertandingan lawan Salzburg debut, tapi lama-lama si Graham Potter ini berani ngubah. Dia misalkan main di match lawan Crystal Palace, dia itu ngerubah main 4-2-2-2-2. Jadi dia, karena juga pelatih baru kan, masih ingin bereksperimen lah, ini gimana sih yang cocok. Nah, kalau udah benar cocok baru bisa diterapkan. Cukup bagus. Pokoknya hasil match Chelsea itu oke sampai masuk ke 2023. Nah, disinilah Chelsea mulai sedikit drop. Setelah Piala Dunia lah kesatnya. Nah, di sini mulai di 2023 ini, di awal tahun ini mulai dia ngedrop. Lawan Nottingham Forest seri, lawan Manchester City kalah, lawan City di FA kalah, dibantai, lawan Fulham kalah, lawan Crystal Palace menang 1-0, lawan Liverpool seri, lawan Fulham lagi seri, lawan West Ham seri, lawan Dortmund menang, kalah 1-0 di leg pertama. Terus next match lawan Southampton kalah lagi 1-0. Next match lawan Spurs kalah lagi. Lawan Leeds menang 1-0. Di leg kedua 16 besar Dortmund menang 2-0 comeback. Lawan Leicester menang 1-3. Lawan Chelsea, Everton di kandang seri 2-2. Lawan Aston Villa di kandang kalah 2-0. Bang, di situ bulan 4 kemarin lawan Aston Villa, bang, kalah. Tiba-tiba Chelsea ngeluarin statement Graham Potter dipecat. Nah, apa yang ya pas tahun baru ini ya, pertama mungkin sebenarnya kalau lihat gaya mainnya Chelsea ya tetap sama Potter, gaya mainnya Potter, cuman mungkin depannya Chelsea ini agak bapuk atau gimana. Mungkin si Potter ini bingung sama pemain-pemain yang dibeli sama Todd Boehly ini. Pemain-pemainnya yang bisa dibilang ini nih, Chelsea kemarin tuh bisa dibilang bursa transfer paling sibuk Januari kemarin ya, di musim dingin. Dia beli pemain paling banyak, cuman nggak jelas menurut gua gini nih. Pertama, kita bentar, gua lihat dulu beberapa pemain si Chelsea yang beli di Januari kemarin ya. Oke, bentar ya. Pokoknya banyak banget, ada mungkin 10 lebih pemain kali. 10 lebih pemain itu. 10 lebih pemain. Dia beli Enzo Fernandez. Terus dia jual Jorginho ke Chelsea. Sebenarnya itu kesalahan besar, bisa jadi backup ya. Dia beli ini yang menurut gue, Malo Gusto, pemain Olympique Lyon. Gue nggak tahu ini pemain
sebagus apa bisa dibeli seharga 30 juta euro. Terus dipinjemin lagi dia ke Lyon, masih dipinjemin. Jadi dia masih di Lyon dia sekarang. Karena dipinjemin lagi, Malo Gusto. Lalu dia beli ini Noni Madueke dari PSV. Ada 3 itu. Harganya itu sekitar 35 juta euro dari PSV. Ini pemain masih muda kayaknya. Dia beli Mudryk ini ya aduh Mudryk. Dia itu dibeli sekitar secara full total itu 100 juta euro ini pemain Mudryk dari Liga Ukraina Shakhtar. Nah, lu kaget gak? Beli pemain 100 juta euro di musim dingin Januari yang dimana kebanyakan klub tuh nggak mau nge-spend duitnya tuh di bulan-bulan nanggung ini. Karena banyak pemain yang masih ogah meninggalin klubnya. 100 juta euro di bulan Januari, gila nggak? Dengan pemain yang gue belum pernah lihat Mudryk, mungkin kalau nggak sampai Chelsea nggak bakal gue tahu siapa sih Mudryk ini. Pas gue lihat beberapa klip highlightnya, pemain yang punya skillnya mungkin gak selincah terlalu gimana skillful, cuman punya speed jelas, speednya kenceng banget. Oke, tadi Enjo, Noni Madueke, Malo Gusto, Mudryk 4. Lalu dia pinjam Joao Felix dari Atletico sebesar 11 juta dia bayar Atletico karena salarinya sampai akhir musim itu pun cuma dipinjam, gak ada opsi beli loh. Dia udah, apalagi Felix ini udah perpanjang kontrak sama Atletico kan. 5. Terus dia Benoit Badiashile. Gue juga nggak tahu ini pemain dari mana. Seri di kompetisi London dari AS Monaco. Oh, AS Monaco seharga 38 juta euro pas itu. Wow. 6. Terus Andre Santos nih mungkin pemain muda lah, gue belum pernah starter ya main. Dia beli David Datro Fofana. Ini gue juga nggak tahu dari mana, dari Molde. Lahir 2002, 12 juta euro. Dia beli Andre Santos, 8 pemain dari Brazil. 8 pemain dia beli, oke? Di bulan Januari sama Christopher Nkunku yang bakal join di Juli tahun ini dengan 60 juta. Dia tuh udah rilis clause-nya lah, is now done for more than 16 release clause but with different better payment terus. Christopher Nkunku, gue juga kaget Christopher Nkunku join Chelsea. Ya bulan Juli ini dia join Chelsea, ya oke lah. Christopher Nkunku yang lagi naik juga namanya kan sebelum-sebelumnya. 9. Oke. Dari 9 pemain itu mungkin yang sampai sekarang oke lah, yang performanya cukup konsisten itu mungkin cuma Enzo Fernandez. Enzo Felix gak kelihatan menurut gue. Joao Felix ini sekarang udah nurun lagi, nggak tahu kemana dia sekarang nih kan, gak kelihatan lagi. Dipinjam 11 juta euro lalu nggak ada opsi permanen, ya kecewa juga kan ya. Masa dipinjam mahal-mahal nggak ada opsi permanen. Paling konsisten saat ini ya Enzo Fernandez menurut gue, ya Enzo doang sih, sisanya nggak sesuai ekspektasi lah. Mungkin pemain-pemain murah yang harganya 12, 35. Oke, gue tahu itu mungkin pemain muda, prospek ke depan ya mungkin ya. Cuman apakah yakin cocok sama skema pelatih Potter? Jadi kita nggak tahu Potter nih sebenarnya incer ini pemain nggak, atau cuma asal si Todd Boehly-nya aja nih, owner Chelsea yang ini nih pengen datengin nih pemain asal-asal aja. Jadi si Potter kebingungan menurut gue, ya bingung gitu ngatur startnya gimana. Udah beli mahal-mahal kan nggak dimainkan ini juga. Ya udah jadi blank di situ, ya udah nurun. Masalah kepercayaan diri internal mungkin ya ngaruh juga itu, keributan ya. Di situ kena, Chelsea nggak bisa bangkit, ya down sampai sekarang. Gak bakal main di Champions League musim depan, semua udah gugur. Dan ya performa Chelsea musim ini naik turunnya luar biasa menurut gua. Naiknya mungkin pas Potter masuk beberapa match, beberapa pertandingan oke lah. Cuman awal tahun ini turun parah, turun. Dan yang diharapkan
pelatih selanjutnya itu bisa memberikan sebuah mentalitas kepercayaan diri pemain tuh naik lagi, bisa memberikan motivasi lagi lah kepada pemain. Tapi setelah gue dengar lagi, siapa yang bisa itu? Dengar Pochettino malah yang diambil sama Chelsea. Pochettino. Ini ya sebenarnya bukan pelatih jelek sih. Dia dulu ngelatih Spurs di Liga Inggris cukup oke. Mungkin secara permainan oke, buktinya Spurs bisa masuk 4 besar sama final Liga Champion. Itu bisa dibilang cukup prestasi dengan pemain-pemain dengan klub yang seperti itu yang nggak ada sejarahnya. Sebenarnya itu ya nggak pernah dapat trofi, cuma bisa sampai final udah cukup oke menurut gua. 4 besar dengan squad pas-pasan juga, Son Heung-min, Harry Kane, pas itu pemainnya banyak pemain yang biasa-biasa aja lah. Cukup oke, dengan pemain seadanya bisa bersaing lah. Akhirnya dipecat juga di 2019-2020 karena performa jelek Spurs. Kan karena itu mungkin ada orang yang udah mulai nggak ini kali. Nah, pindah ke PSG. Di PSG sekitar 2 musim nggak kelihatan. Di UCL juga nggak bisa berbicara banyak, padahal udah ada Mbappe, Neymar, Messi ya. Mungkin dia nggak bisa ngehandle pemain-pemain yang punya nama besar mungkin, makanya ya udah jelek, nggak ada sistem mainnya juga nggak jelas menurut gua. Masih ya udah main aja bebas gitu, ngasal skill. Buktinya PSG nggak bisa berbuat banyak juga kan pas itu, sampai sekarang pun juga nggak bisa berbuat banyak. Emang klub cuma ngandelin duit gitu tuh. Kalau duitnya banyak, datengin pelatih yang seharusnya sesuai dengan filosofi klub gitu. Dan sekarang dia target tertinggi, padahal sebelumnya tuh ada Luis Enrique, Julian Nagelsmann. Padahal gue harap Nagelsmann ini bisa jadi pelatih Chelsea musim depan, karena dia tuh ya oke lah, orang bilang masih muda, cuman dia tuh punya sistem main jelas sama apa sih yang dia inginkan sama klub ya, sama apa sih ini ya, transfer pemain yang inginkan. Jadi orang tuh nggak ada hak, jadi mau dari atasan dari apapun nggak ada hak untuk ngatur dia dalam pembelian pemain. Itu bagus menurut gua, karena pelatih harus dikasih kebebasan kalau mau beli pemain. Nggak bisa ngikutin kata-kata atasan, nggak bisa. Dia harus sesuai selera dia ngelatih gimana pemain diinginkan, seleranya gimana, itu harus persis apa yang ingin pelatih. Nggak bisa lu nggak dengerin kata pelatih soal selera pemain dan pemain yang cocok di klub gitu. Oke. Nah, itu mungkin tentang Chelsea ya sejauh ini ya. Gua harap Chelsea musim depan dapat kembali lagi dengan pelatih barunya, atau Pochettino atau siapa, mungkin ada kejutan ya. Cuman berharap saja Chelsea dapat membalikan lagi mentalitas kepercayaan dirinya sebagai klub besar, karena Chelsea nggak layak di posisi 12-11. Karena itu bukan Chelsea yang kita kenal. Chelsea itu juara Liga Champions, bersaing di 4 besar, bisa mendapat trofi setiap tahunnya. Itu Chelsea. Oke, kita lanjut ke ini, update sedikit. Jadi apa sih? Jadi ada 2 hal, yaitu tentang Messi dan Bellingham. Bahas tentang Messi dulu deh. Messi will leave PSG kemarin 21 jam yang lalu oleh Fabrizio Romano. Jadi Messi ini kenapa bisa leave? Karena Messi katanya kemarin itu ngelanggar. Dia tuh PSG tuh nge-suspend Messi karena the suspension will take place now and will be valid for the next 2 weeks, dari sumber RMC Sport. Nah, jadi sebenarnya Pak PSG ini nggak tahu apa sih ngomongnya ya. PSG Paris Saint-Germain decision follow Messi trip to Saudi Arabia this week not authorized. Tidak diketahui klub lah. Jadi gitu. Jadi dia nggak tahu lah. Kasarnya begitu. Nggak tahu. Jadi PSG ini nggak tahu, makanya mungkin nggak senang suspend 2 minggu. Ya 2 minggu. Ya udah 2 minggu udah Liga udah berakhir, setahu gua udah berakhir. Jadi ya udah Messi mungkin udah nggak main lagi di Liga Prancis. Dari sisinya Messi, saya dia tuh tetap menunggu komunikasi dari PSG ya, untuk mengklarifikasi situasi setelah ada kejadian informal, keputusan klub informal lah. Jadi Messi tidak akan bermain untuk PSG di 2 minggu ke depan, karena itu udah suspend. Kayak inilah pelanggar apa sih? Hukuman yang udah dibuat lah.
sama Messi, udah diputuskan sama PSG, udah langsung dari klub PSG-nya langsung. Apa sih hukumannya? Karena nggak tahu dari klub. Dan Messi juga breaking kemarin, Messi will leave PSG. Jadi nggak ada harapan lagi Messi akan ninggalin PSG musim ini di Juni ntar. Mei ini akan terakhir, mungkin April kemarin match terakhirnya. Beberapa hari lalu mungkin match terakhir Messi di PSG, dan Messi udah nggak akan main di PSG lagi mulai Agustus 2020, mulai Juli 2023. Di sini langsung dikonfirm oleh jurnalis yang sangat terpercaya, Fabrizio Romano. Dari agennya Messi, ayahnya Messi itu Jorge Messi, decision to Paris Saint-Germain 1-1 tentang projectnya. Jadi dia tuh nggak yakin sama projectnya PSG, sport directornya tuh nggak ya, maksud tentang bagian project olahraganya PSG itu nggak yakin lagi. Dia agennya Messi ini, bapaknya nggak yakin sama project ini hanya. Terus PSG telah suspend Messi mulai dari kemarin sampai 2 minggu ke depan after his trip to Arab Saudi kan, liburan. Ya udah, hubungan antara looks like the relationship between PSG and Messi was already broken after the decision made not to continue together as contract is now expired. Ya udah, hubungan antara PSG dan Messi putus, berakhir setelah keputusan yang udah dibuat bersama untuk tidak berlanjut, untuk tidak memperpanjang kontrak Messi di PSG. Udah, jadi ya Messi PSG berakhir di musim ini. Nggak tahu, rumor-rumor Messi akan balik lagi ke Barcelona atau kemana. Yang penting dunia, bagi gua Messi salah satu pemain terbaik dunia di atas Ronaldo. Udah, Messi udah dapetin semuanya. Nggak tahu dia sekarang mau kemana. Ya yang penting terbaik aja lah buat Messi kan. Nah, yang satu lagi nih yang juga bagus, yaitu Jude Bellingham, pemain muda potensial, banyak diincar klub besar. Jude Bellingham dari seorang pemain divisi 2 Birmingham, Liga Inggris, main di Borussia Dortmund udah berapa musim ya? 3 musim sama musim ini. Udah cukup lah matang untuk pindah ke salah satu klub yang lebih besar lagi. Dan Jude Bellingham akhirnya dia memilih Real Madrid. Dan kemarin Fabrizio Romano baru mengetweet, Real Madrid are advancing to complete deal to sign Jude Bellingham, talks are progressing well. Jadi Real Madrid tuh maju lah dalam pembicaraannya tentang deal Jude Bellingham. Pembicaraan berlangsung dengan baik lah. Jadi personal termsnya itu, kesepakatan pribadinya tuh udah hampir tercapai lah. Jadi Bellingham tuh melihat Madrid ini punya yakin lah, convinced by Real Madrid project after many meetings, yakin sama projectnya Real Madrid. Juni Calafat ini mungkin agennya ya, has been crucial, jadi menjadi orang yang sangat krusial lah dalam negosiasi ini. Liverpool dan klub-klub yang mengincar Bellingham ini kan ada Liverpool, PSG, MU sama City kan, banyak klub-klub besar lah. Dan Liverpool akhirnya telah keluar dari race. Maksudnya keluar dari race itu, Liverpool left the race itu, ya udah keluar dari perburuan pemain ini. Terus PSG sama MU tuh dia nggak pernah menawarkan apapun, nggak pernah menawarkan sepersen apapun lah. Kontak dengan kubunya, agennya dari bagian Bellinghamnya sana nggak pernah melakukan kontak itu, hubungan gitu, nggak pernah. Manchester City tertarik sama pemain, cuman but also feel deal is now pokoknya unlike itulah, udah nggak mungkin lagi. Sorry kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan ya, sorry karena masih belajar juga kan. Karena dari sisi Bellingham itu dia udah dekat, karena udah pilih Real Madrid, udah fix dia Real Madrid. Jadi jadi intinya ini, kalau lu udah milih sesuatu, orang lain datang nawarin lu lebih gede, kalau hati dia udah bener-bener suka sama itu, ya udah lu nggak bisa paksa itu. Lu harus cari pemain yang punya tipikal sama dengan dia. Jude Bellingham ini pemain potensial, salah satu pemain terbaik Inggris saat ini, pemain yang starnya yang gila. Gue suka nama nih pemain, gue harap MU bisa datangin, cuman akhirnya sekarang udah nggak mungkin ya. Semoga dia di Madrid bisa, mungkin agak, kalau diadaptasi cepat dia bakal bisa jadi pemain inti, gantiin Toni Kroos atau Luka Modric mungkin yang agak sedikit tua, mungkin lebih sering cadangan mereka kan. Semoga dia bisa menjadi peran penting di Madrid dan bisa mendapat gelar banyak lah, karena
Mungkin dia pilih Madrid karena UCL 14 kali ya, salah satunya ya. Mungkin itu ya, dia layak sih pindah ke Madrid karena ya Madrid juga mau ya, sama-sama mau, sama-sama ingin berhubungan. Ya udah, apa yang lu harapin kalau lu satu sisi mau satu sisi enggak, ya udah. Jadi akhirnya Bellingham pilih Madrid. Kasus nih, rumor-rumor tentang pemain ini akan berakhir sebentar lagi, dan sebentar lagi mungkin akan mendapatkan suara here we go dari Fabrizio Romano akan deal ya. Oke, jadi segitu aja pembahasan hari ini, cukup panjang nih, udah setengah jam ya. Semoga untuk kedepannya ada konten-konten menarik lagi lah. Gue akan membahas tentang apa lagi yang terjadi, dan ada ntar kalau lu mau nanya review tentang MU musim ini, ntar deh tunggu liga berakhir semua, liga match, dan gue akan mulai di situ. Dan untuk ke depan mungkin lebih fokus ini aja sih, update gitu atau apa yang ingin gue bahaskan ya udah. Jadi itu aja deh untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton. See you and next video. Bye bye. Ciao.